Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara selalu baik adanya. Mari saudara kita pergunakan waktu yang indah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara boleh lihat kiri kanan saudara, kasih senyum. Karena tidak bisa berjabat tangan saudara ya. Walaupun masih suasana pandemik, tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik ya saudara di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur atas kasih-Nya, atas penyertaan-Nya, keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri, satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari saudara naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. mari saudara naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Ya Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. ya Tuhan, tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
sebab Engkau melebihi segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, Bapa kami, Sang Pencipta langit dan bumi. Daripada mula datang pertolongan, datang berkat, datang anugerah, datang kesehatan, kesempatan, kami boleh ada di hadapan-Mu. Curahkan kasih setia-Mu yang besar, oh Tuhan Yesus. Curahkan damai sejahtera sorgawi ya Bapa. Curahkan pengajaran-Mu, bimbingan-Mu, inspirasi-Mu kepada kami semua. Ya Roh Kudus, kami siap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Ayat pembimbing diambil dari kitab Sefanya, pasal kedua, ayat 2 sampai ketiga, demikian firman Tuhan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, hanya karena anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami lewat Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sampai hari ini. Kami boleh duduk di hadirat-Mu, rumah-Mu yang kudus, untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang ya Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menjamah dan memulihkan dan menyucikan kami. Baik yang di pikiran, di hati, di tindak tanduk kami, penglihatan, pendengaran, pembicaraan kami. Apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan dan layakkan kami untuk beribadah, menyembah, memuji-Mu. Siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuhnya. Tuhan tahu satu persatu, Tuhan Kau yang menjamah dan Kau yang memulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Hati Ria dalam persiapan angiogram. Tuhan menumpangkan tangan-Mu dan Tuhan sembuhkan dia biar jantungnya lebih sehat untuk bisa melayani Tuhan. Kami doakan Wan dalam persiapan juga pemasangan alat di jantungnya. Tuhan menjamah, mempersiapkan dan memulihkan. Dengan mata iman kami melihat dia sudah disembuhkan. Kami berdoa untuk Tante Oni, Tuhan Kau mengasihani dia untuk kesehatannya, kelemahan tubuhnya, UTI-nya dan semua yang lemah. Tuhan tumpangkan tangan, sembuhkan, juga tangannya suka bergetar. Tuhan kasihani. Kami doakan Citres
dia jatuh, tapi dia tetap bisa hadir bersama Koasun dalam ibadah. Kami bersyukur Tuhan, pulihkan kesehatannya secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Berkati Cilismo yang kakinya juga lemah. Dan saudara-saudara lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan. Baik yang di sini maupun di Indonesia. Ada famili Handai Tolan yang masih sakit. Khususnya adik iparku Chun Hong. Dengan adiknya Lilia yang COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah-Mu sembuhkanlah satu demi satu. Kami doakan Indonesia dalam masa pemulihan COVID dan kestabilan politik juga Tuhan kasihani. Keluarga Handai Tolan di sana, gereja-gereja Tuhan di sana. Mereka tetap berjalan dalam terang firman-Mu. Yang belum mengenal Tuhan suatu hari boleh diselamatkan Tuhan. Kami doakan Amerika Tuhan, politik mulai memanas Tuhan kasihani. COVID belum selesai Tuhan kasihani. Dan biarlah rakyat Amerika boleh diberi hikmat untuk tahu memilih pemimpin yang sejati, yang diizinkan Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami yang hidup di sini dengan pergumulan masing-masing. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah relasi, teman hidup, status, dan berbagai pergumulan yang lain. Anak, mantu, cucu, remaja kami yang sekolah, dan anak-anak yang sekolah masih online, sebagian jenuh, Tuhan kasihani. Tuhan berkati anak-anak-Mu satu demi satu. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Curahkan mujizat-Mu. Engkau berjanji lewat ibadah seperti inilah anak-anak-Mu akan diberkati. Tuhan curahkan mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Nyanyi dengan iman, dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu mengalami mujizat-Mu. Biar nama-Mu diberitakan, diceritakan. Banyak orang boleh menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berilah iman kepada kami yang lemah. Berilah iman kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Curahkanlah sekarang. Mujizat terjadi ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan mujizat-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saudara bersukacita pada hari ini? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kita selalu bersukacita karena Roh Kudus ada di dalam kita. Apapun yang menjadi persoalan saudara, suka duka, kita tetap boleh mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Biar walaupun bermacam-macam persoalan yang ada di hadapan kita, kita tetap bersyukur. Kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yaitu Yesus namanya. Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Serahkanlah segala persoalanmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling?
segala susahmu. Pada kaki Yesus, Pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Amin. Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji, Tak pernah dia janji selalu mana. dan dia tak pernah janji selalu ada Tak hujan. pernah dia janji selalu ada hujan. Tetapi dia berjanji memberi kekuatan. Tapi Amin. dia berjanji memberi kekuatan. Haleluya. Bila topan ganas melandamu, Bila topan ganas melanda, mari serahkanlah kepada Tuhan Yesus segala persoalanmu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari yang pria naikkan pujian ini. Tak pernah. Kau payah Apakah kau payah mencari? Mari yang pria naikkan pujian. Haleluya. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu kaum pria hanya kepada kaki Yesus. Pada Serahkanlah. kaki Yesus serahkanlah. Amin. Ganti yang wanita, tak pernah dia janji. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tapi dia janji memberi kekuatan. Amin. Bila topan ganas melandamu, Serahkanlah bersama-sama. serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Menjadi suka. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan dari Roma 13 ayat 1 dan 7. Saya baca ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan perintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak cuma pemerintah menyandang padamu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
Sebab itu perlu kita tak menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bersama-sama, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin buat firman Tuhan. Saudara, kita akan teruskan pujian kita. Saya sudah saudara undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, kasih senyum kiri kanan saudara. Kasih halo gitu. Kan kita nggak bisa berjabat tangan, halo. Yang kiri kanan lambaikan tanganmu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya, mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Let us come to His gate with thanksgiving in our heart, and His court with a song of praise. Fill this temple. With His temple with joy, giving praise unto His name. In His presence there's fullness of joy. For the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good. Sekali lagi. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Amen. Haleluya. Kita tetap bersyukur saudara. Kita tetap memuji Tuhan. Karena dia Raja yang layak disembah dan layak ditinggikan. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Oh, oh, yeah. Oh, oh, bersyukurlah. Hey! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja
Mazmur dan keselamatan. Dia penolongku, Dia penolong yang beri hidup. yang beri hidup. Oh ya, Percaya seluruh semesta sujud menyembah. agunglah kebangkitanmu. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih karuniamu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Bersyukurlah, hai. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Amin. Mazmur dan keselamatanku. Haleluya. Dia penolongku, yang beri hidupku. Oh Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih karuniamu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Amin. Silakan saudara. Tarik napas sebentar. Saya percaya saudara berkeringat ya karena pujian ini. Untuk itu tarik napas sebentar sebelum membaca pengakuan iman rasuli. Haleluya. 1, 2, 3. Cukup 3 kali saja saudara. Mari bersama-sama akan membacakan iman pengakuan rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak terkasih kita, Bapak Indra. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, selama masih ada kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, serahkan dirimu dan serahkan dirimu untuk ikut ambil bagian di dalam penggenapan rencana Tuhan yang indah. Saya akan naikkan pujian Jejak Tuhan yang sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan
sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menilik kembali jalan hidup kita masing-masing, jalan Tuhan sungguh sulit kita mengerti. Tetapi ternyata jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, yang sempurna, dan yang ajaib. Tuhan ingin memelihara kita dengan sebaik mungkin. Layanilah Dia dengan segenap hatimu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari saudara-saudara, kita bernyanyi bersama-sama refnya, untuk kita memohon agar Tuhan memahami, agar kita diajar untuk memahami keinginan Tuhan, agar hidup kita memuaskan hatinya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pujian yang telah menguatkan kita semua. Kita akan teruskan pujian kita. Saudara kita ini kita selalu memerlukan pertolongan Tuhan. Karena tanpa
tidak akan tahan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan kuat, saudara, menghadapi hari-hari yang begitu sulit bagi kita. Tetapi kita percaya, kalau Roh Kudus ada di hati kita, maka setiap persoalan apapun, kita akan hadapi bersama Dia. Karena hanya Yesus, sobat yang setia, hanya Yesus yang selalu menolong kita, dimanapun kita berada. Mari saudara, kita belajar terus untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena siapa kami ini Tuhan? Kita adalah orang yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita boleh percaya sepenuh hati kita. Mari saudara, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kalau Tuhan Yesus selalu menolong kita, dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Ku pegang tanganku, Kau pegang tangan dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara angkat kedua tangan, kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami. Ya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Iya Tuhan, lagu ini bukan saja kami nyanyikan dari mulut kami, tapi dalam jiwa, hati, pikiran kami sungguh-sungguh ingin memuji, menyembah-Mu dan mengagungkan Kau. Kaulah segala-galanya ya Tuhan, melebihi apapun yang kami punya. Harta kekayaan kami, kehormatan kami, hobi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami punya. Sebab semua itu datang daripada-Mu, titipan daripada-Mu ya Tuhan. Ajar kami selalu mengutamakan Tuhan. Kaulah segala-galanya. Kami ingin belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina dina ini, pakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Urapi hati, pikiran, telinga kami agar kami mengerti firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur agar firman itu boleh hidup berbuah berlipat-lipat ganda. Nama-Mu dimuliakan dan hidup kami semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Thank you teman-teman. Sudah senang bisa memuji Tuhan, beribadah bersama-sama. Ya, teman-teman semangat ya, weekend dipakai untuk mempersiapkan pelayanan dan sudah bisa hadir dalam ibadah ini. Saya sangat bersyukur Tuhan berikan kesehatan, kesempatan biar iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Ya. Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah, yaitu Amerika bakal jaya atau bakal binasa. Semakin jaya atau semakin binasa. Saya gak tahu saudara pernah tanya ini pertanyaan gak, khususnya menjelang pemilu November mendatang ketika politik sudah mulai memanas ya. Ada sebuah cerita, suatu hari katanya ada seorang senator yang keluar dari kantornya, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil dan meninggal dunia di tempat. Lalu rohnya dibawa ke pintu Firdaus, di situ bertemu dengan Petrus. Dan Petrus mengatakan, selamat datang di Firdaus. Terus terang, kami jarang sekali menerima orang-orang besar dan terhormat seperti Anda. Saya tidak tahu bagaimana harus melakukan apa terhadap Anda. Lalu senator itu bilang, gak apa-apa, no problem. Just masukkan saya saja ke dalam, ya, ke Firdaus, surganya Tuhan ini. Ya, tapi ada peraturan dari atas. Ya, bahwa Bapak itu diberi kesempatan dulu untuk tur 1 hari ke neraka, kemudian 1 hari di sorga, barulah nanti Bapak memutuskan mau kemana. Oh, gak apa-apa, saya memang bertekad mau ke sorga. Gak bisa, Bapak harus tur dulu. Itu peraturannya. Lalu langsung Petrus mengantarkan dia ke lift yang panjang sekali, tinggi sekali. Sang senator masuk dan kemudian lift itu turun sampai mendasar. Ketika pintu lift terbuka, wow, dia melihat lapangan golf yang hijau. Wow, indah sekali. Begitu dia keluar, dia disambut oleh teman-teman dia. Dia lihat, wah ini politikus, ini senator lama, teman-teman dia di sana semua. Mengatakan selamat datang. Ya, mereka mengajak dia bermain golf, jalan-jalan, lihat-lihat, indah sekali. Dan kemudian sore hari dia lihat teman-temannya pakai pakaian yang siap ke pesta. Ya. Wah, diajak makan lobster, ya. Pesta enak, dansa-dansi, minum-minum champagne, ya. Dan ada iblis juga, iblis yang datang dan mengatakan selamat datang. Oh, ternyata iblis itu pinter cerita joke, ya. Dan sangat bersahabat, ya. Dan mereka makan dan menikmati sepanjang hari itu. Tiba-tiba waktunya selesai, harus berpisah. Dan kemudian temannya kemudian menyalami dia dan say goodbye, dan dia harus balik lagi ke lift. Lift itu naik sampai di atas. Petrus mengatakan, kamu sudah tur 1 hari di neraka, sekarang tur 1 hari
di sorga. Petrus ajak dia jalan-jalan, terbang dari awan ke awan, lihat kumpulan malaikat, lihat kumpulan orang-orang percaya, semua kelihatannya sukacita, memuji Tuhan, menyanyi, ya, main harpa, kemudian main musik, ya kan. Waduh, tim musik IGNC juga ada di sana. Wah, luar biasa. Senang semua, senyum-senyum, tiba-tiba waktu juga udah habis. Dan Petrus bilang, oke, kamu sudah 24 jam di neraka, 24 jam keliling sorga, sekarang waktumu memilih. Senator bilang, ya maafkan saya kemarin gak harusnya bilang saya itu langsung pilih sorga. Terus terang memang awalnya begitu. Tapi setelah mengunjungi neraka, saya kira saya pilih ke neraka saja. Oke. Karena itu keputusanmu, kemudian dimasukkan lagi ke lift. Lift itu kemudian turun, balik lagi. Lift ketika pintunya dibuka, dia kaget. Hah? Mana lapangan golfnya? Kok ini lapangan tanah kering, penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran, jorok. Dia lihat teman-temannya, waduh. Pakaian itu hancur-hancuran, sobek-sobek, bau. Semua mukanya susah, sedih, dan pungut sampah, pungut kotoran. Dan kotoran berterbangan dari atas kemana aja. Wah, mereka kerja keras. Iblis cuma tepok-tepok bahunya dan senyum-senyum. Langsung senatornya sedikit marah. Dia bilang, ini apa-apaan? Saya tidak mengerti. Kemarin saya kesini itu ada lapangan golf. Ada teman-teman nyanyi-nyanyi, senang-senang. Dansa-dansi, makan lobster, pesta. Minum-minum. Kenapa hari ini jadi begini? Saya lihat teman-teman saya frustrasi, putus asa. Menderita. Lalu iblis tersenyum dan berkata, kemarin itu kampanye. Ya, hari ini kamu vote, kamu milih. Kemarin itu promosi. Saudara, ini humor saja. Ya. Memang dalam kampanye itu semua partai menawarkan janji-janji. Semua yang indah, semua yang penuh harapan. Mulai minggu lalu sudah mulai. 2 partai besar di Amerika sudah mulai. Ya. Demokrat yang liberal dan Republikan yang konservatif. Masing-masing akan kampanye, saudara. Untuk memikat hati rakyat. Supaya nanti di November memilih. Menaruh suara mereka, vote untuk mereka. 2 calon yang diajukan. Tetap pilih Trump atau Biden. Biden akan menceritakan semua kejelekan Trump. Akan mengorek semua kesalahan dia. Menjelek-jelekkan dia dan kemudian menawarkan program baru yang penuh harapan. Penuh janji-janji kepada rakyatnya. Trump juga tidak kalah. Dia akan menceritakan keberhasilannya. Kesuksesannya selama hampir 4 tahun. Dan dia akan bikin program yang lebih baru 4 tahun ke depan. Supaya rakyat memiliki harapan juga. Tentu sekalian menjelek-jelekan. Lawannya namanya politik. Betul gak? Rakyat akan dibawa kepada 2 emosi. Harapan dan takut. Takut-takut. Ya kan? Benar lebih baik atau lebih buruk. Bakal jaya atau bakal binasa. Amerika bakal kemanakah engkau? Hei Amerika. Bakal makmur? Bakal jaya atau bakal binasa? Saudara bilang, Pak Edi, you sendiri pilih siapa? Coba kasih tahu dong. Ya kan? Terus terang saudara, sebagai pendeta dan sebagai institusi gereja, mimbar ini tidak boleh dipakai untuk promosi. Mimbar ini tidak boleh dipakai untuk kampanye. Gereja tidak boleh pro A atau pro B. Gereja harus sungguh-sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu tugas hamba Tuhan. Ya, jadi kalau pendeta yang mau berpolitik silakan politik aja, jangan jadi pendeta. Ya. Politikus, jadi politikus aja, gak usah campur-campur urusan pendeta. Ya. Tugas hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Itu yang perlu saudara pegang, sebab gereja adalah institusi yang memberitakan keadilan, kebaikan, kebenaran Tuhan untuk semua orang tanpa kecuali.
tanpa diskriminasi. Itu sebabnya pagi ini saya ingin ajak kita baca Alkitab. Apa sih kata Alkitab tentang Amerika? Apa sih kata Alkitab tentang masa depan Amerika bakal tambah jaya atau tambah binasa? Bakal lebih baik atau lebih buruk? Apa kata Alkitab? Mari kita baca Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10 kita baca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara, sangat jelas firman Tuhan, bukan? Sangat jelas. Ya, bahwa bangsa itu bisa eksis, kerajaan itu bisa eksis, itu karena Tuhan. Sebuah bangsa bisa tambah jaya atau tambah binasa, itu karena kuasa Tuhan, bukan manusia. Memang seolah-olah kelihatan manusia hebat, tapi di balik itu Tuhan Allah yang mengizinkan, ya, bahwa suatu bangsa akan lebih makmur atau lebih buruk, lebih jaya atau lebih binasa tergantung kedaulatan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati sebuah bangsa itu. Ya, kita bisa lihat di ayat 9, ayat 14 ada istilah membangun, menanam, ya, keberuntungan. Ini artinya tambah makmur. Ya. Ini artinya tambah sukses dan tambah jaya. Allah juga bisa menghukum sebuah bangsa. Bandingan istilah di ayat 7, mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ini artinya menuju kegagalan. Menuju kehancuran, menuju kebinasaan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apa sebuah bangsa bisa tambah jaya? Ayat 8, bertobat dari kejahatannya. Ayat 10, mendengarkan suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, itu syaratnya. Kenapa sebuah bangsa bisa hancur, bisa tambah binasa? Ayat 10, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat jelas firman Tuhan. Ya, sebagai contoh hari ini kita melihat misalnya di Perjanjian Lama. Ada Babylon, ada Niniwe, ada Filistin di Perjanjian Lama. Sekarang sudah gak ada, gak eksis. Hancur, binasa, gak eksis lagi. Romawi yang hebat sekali yang ingin menguasai dunia. Hilang kejayaannya. Ya. Dan hari ini semakin buruk, semakin terpuruk. Yunani juga yang hebat pada zaman dulu. Negara besar, hilang kejayaannya. Dan hari ini Yunani semakin miskin dan semakin menderita. Uni Soviet misalnya, hancur terpecah-pecah karena komunisme. 1991, komunisme hancur dan Uni Soviet bubar. Ya, itu terjadi. Cina hampir hancur di dalam komunisme. Ya. Tapi banyak orang Kristen yang menopang di sana setelah reformasi. Kini mulai bangkit secara ekonomi. Secara ekonomi, tapi secara moral, secara rohani, wallahu alam. Ya. Negara-negara Timur Tengah kita lihat yang usianya ribuan tahun. Ribuan tahun yang ada namanya juga di Alkitab. Negara Timur Tengah. Ya, terus bertikai, terus bertengkar, terus berperang hingga hari ini. Gak pernah ada damai dan ketenangan, termasuk Israel yang bangga menyebut diri umat pilihan. Tapi perang terus sampai kiamat nanti. Israel akan perang terus sebab melawan Tuhan.
Eropa hari ini semakin mengerikan. Eropa semakin tidak aman, penuh dengan konflik. Sebab semakin jauh dari Tuhan, kompromi firman Tuhan. Nah, saudara tanya, Pak, bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan Amerika? Sejak awal, saudaraku, Amerika Serikat dibangun oleh bapak-bapak negarawan yang takut akan Tuhan. Yang memegang kebenaran firman Tuhan. Yang memakai 10 hukum Taurat untuk melakukan prinsip-prinsip dalam bernegara, dalam memerintah. Itu bapak-bapak negara di sini awalnya. Ya, mereka sungguh menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tujuannya apa? Mereka membangun negara ini. Tujuannya supaya bisa membawa damai yang sesungguhnya kepada banyak bangsa. Bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Ya, tujuannya bisa memberitakan Injil keselamatan juga. Supaya orang-orang lain mengenal Tuhan. Sebab itu sejak awal Amerika terus jaya, terus jaya, terus jaya. Amerika berkembang dari beberapa state, kemudian jadi 50 state, berkembang terus. Menggenapkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Secara politis Amerika disebut negara superpower. Setelah Perang Dunia Kedua, dia menjadi berkat untuk banyak negara walaupun disindir polisi internasional. Ya kan? Tahun 1949 Amerika membentuk NATO, ya, yang bersatu dengan Eropa untuk menolong dan membantu negara-negara yang susah, negara-negara yang sulit. Ya. Negara-negara kecil dibantu. Secara persenjataan Amerika nomor 1 di dunia. Amerika adalah negara demokrasi terbesar di dunia ini. Yang mempromosikan kebebasan, kemerdekaan yang sejati kepada banyak bangsa. Khususnya negara-negara kecil yang masih di bawah diktator dan tirani. Dibantu oleh Amerika. Orang-orang dunia bercita-cita kalau bisa ke Amerika. Ya, Amerika ada masa depan yang lebih baik. Ya, imigran ke sini termasuk kita-kita. American dream is here. Di sana susah, ini negara, ini tanah yang baik, yang makmur, yang jaya. Secara ekonomi, saudara, US dollar diterima di seluruh dunia. Bukan uang lain, US dollar. Secara ekonomi, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, negara-negara miskin mendapat bantuan. Ada bencana, langsung Amerika turun tangan dulu. Menolong dengan cepat. Amerika dikenal bangsa yang murah hati, yang menolong, yang menerapkan cinta kasih Tuhan. Secara teknologi, Amerika pionir, number 1. Dari sini sumbernya teknologi itu pergi ke negara-negara lain. Amerika Serikat telah menjadi negara yang disegani dan dihormati secara internasional. Tapi sayang itu cuma sampai pertengahan akhir abad 20. Berubah. Ya, pertengahan abad 20 sampai menutup abad 20, moral Amerika semakin merosot, semakin terpuruk, semakin melawan kebenaran firman Tuhan. Mereka mulai menganut praktek free sex, pemakaian obat bius berlebihan, pornografi yang dilegalkan, perceraian semakin marak, legalisasi homoseksual, kriminal meningkat, manusia semakin materialistik, individualistik, egois, hanya perhatikan diri sendiri, kepentingan kelompoknya, dan serakah. Dan secara rohani, Amerika semakin jauh dari Tuhan. Gereja-gereja mulai menyerap teologi liberal. Semakin banyak gereja yang menjadi liberal. Sampai hari ini hampir setengah yang liberal dengan alasan kami mempraktekkan cinta kasih, tapi menolak kebenaran, kompromi. Kasihnya adalah kasih yang liar, kasih yang liar berdosa dan melawan dan menentang firman Tuhan. Sampai 2002, masuk abad 21, saudara, 9/11 Amerika diserang oleh teroris. Twin Tower hancur, luluh lantak. 2003, perang Irak kedua. Memang Saddam Hussein bisa disadamkan, diturunkan. Tapi Amerika rugi banyak korban tentara. Dan triliunan dolar uang pajak kita, uang pajak rakyat, dipakai untuk perang Irak yang kedua.
Memasuki abad 21, ekonomi Amerika semakin terpuruk dengan hutang yang semakin bengkak. Makin besar hutangnya, pengangguran tambah banyak, kemiskinan meningkat. Ditambah dengan bencana alam terus-menerus. Ya banjir, ya gempa, longsor, angin topan, kebakaran hutan, penembakan di sekolah, terus terjadi, peledakan bom, bencana-bencana lainnya. Amerika semakin menuju kebinasaan. Ini yang terjadi, saudaraku. 8 tahun pemerintahan Obama. Kita melihat faktanya. Moral Amerika semakin buruk, semua hakim agung liberal. Dan diputuskan, semua state mensahkan pernikahan sejenis. Semua klinik aborsi, walaupun dipoles supaya indah, Planned Parenthood. Dibiayai oleh uang negara alias uang pajak, semua rakyat. Gereja-gereja liberal bertambah. Pendeta homo bertambah, pendeta lesbian bertambah, memalukan sekali. Kelompok LGBTQ dirayakan dengan terbuka dan bangga dan dibiayai uang negara. Ini yang terjadi, saudaraku. Hari doa nasional dibatalkan. Obama takut menyinggung perasaan agama lain. Kemudian agama-agama lain mulai diizinkan dan diajarkan di sekolah-sekolah. Program kurikulum sekolah pun akan diubah. Masuk nilai-nilai moral yang melawan firman Tuhan. Ribuan narapidana dibebaskan pada zaman Obama. Ribuan. Kriminal, saudara, penjahat besar. Termasuk 330 yang terakhir dibebaskan Obama pada hari terakhir memerintah. Menjadi presiden. Amerika semakin terpuruk, saudaraku. Bukan promosi, tapi saya ingin bicara fakta dan kenyataan. Dalam pemerintahan Trump selama 3 tahun lebih, dia coba menarik Amerika ke arah firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang masih bayi, yang baru lahir baru, dia mulai menekankan tentang doa. Dia rindu Bible study. Saya harap dia sungguh-sungguh, bukan hanya promosi. Saya harap sampai mati dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menutup semua klinik aborsi yang didukung oleh uang pemerintah. Nggak dibiayai lagi, mau buka silakan biaya sendiri. Ya. Dia coba kemudian mempromosikan beberapa hakim agung yang konservatif mulai masuk di pengadilan yang tertinggi. Ya. Doa nasional diadakan lagi. Ya. Tapi secara etis, saudaraku, Trump dianggap arogan. Ini yang terjadi. Sebab dia suka bicara sembarangan sih. Bicara seenak udelnya. Ya. Orang mikir 2 kali baru bicara sekali. Ya. Dia udah bicara 2 kali sebelum pikir sekali. Keterlaluan memang. Ya. Itu yang kita lihat. Itu yang terjadi pada Trump hari ini. Ya. Dia melakukan keputusan-keputusan yang gegabah. Terlalu cepat kemudian berubah. Memerintah secara bossy. Karena apa? Dia bukan negarawan, dia businessman. Dia menjadikan negara ini adalah perusahaannya sendiri. Ini yang menjadi problem. Ini kelemahan dia. Ya. Sebab dia tidak pernah jadi negarawan, gak pernah memerintah tiba-tiba Tuhan izinkan dia duduk paling tinggi. Hah? Posisi yang paling tinggi di Amerika Serikat. POTUS. Dia tidak piawai sebagai negarawan. Ya. Semua hal ini, tindakan ini telah menyakiti banyak pihak. Baik di dalam negeri nasional maupun di luar negeri internasional. Ini yang terjadi, saudara. Kalau saudara mau pilih bingung nih dua-dua piye. Sejak Trump mulai memerintah, saudara, tokoh-tokoh Demokrat menunjukkan kebencian terhadap dia.
pada hari pertama inaugurasinya, saudara, tidak ada tokoh Demokrat yang hadir kecuali Obama dan Clinton. Semua boikot. Dan pada hari yang pertama, Hillary dan kawan-kawannya telah mempromosikan impeachment. Sulit memang, tapi itu yang terjadi. Ya. Tidak ada Demokrat yang mendukung. Bukankah pemimpin besar negara ini harus lapang dada, legowo. Kalau habis pemilu ya sudah. Mari kita support yang Tuhan izinkan ini memerintah 4 tahun. Legowo. Tapi tidak. Konflik kedua partai, Demokrat dan Republikan, semakin tajam, saudara. Perpecahan terjadi antara dua partai dalam pemerintahan Trump. Bayangkan, Nancy Pelosi merobek-robek kertas pidato dia, Trump, di depan TV yang ditonton oleh dunia. Ini memalukan dirinya sendiri dan mencoreng wajah Amerika. Pemimpin yang tidak bisa mempersatukan Amerika harusnya turun. Sebab perlu kesatuan dan persatuan supaya negara ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya, perpecahan kedua partai makin besar. Bukankah Amerika punya slogan agree to disagree? Ya, setuju untuk tidak setuju. Beda pendapat itu biasa. Ya, saya tahu juga sebagian saudara ada yang Demokrat, ada yang Republikan. Boleh diskusi politik, silakan. Ada kelompok-kelompok diskusi juga, silakan. Tapi jangan menimbulkan kebencian. Saudara nangkep gak? Jangan menimbulkan perpecahan dan keributan, apalagi saling membinasakan dan menghancurkan. Kalau saudara tidak bisa berhati dingin dan berkepala dingin dalam berdiskusi politik, jangan ikut-ikutan. Amin. Mau diskusi, boleh. Hati dingin, kepala dingin. 1, 2, 3. Hati dingin, kepala dingin. Habis pemilu harus support yang Tuhan izinkan terpilih. Ini yang harus terjadi. Harus support. Ya. Ini spirit demokrasi yang sehat, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mulai saling membenci, saling menyikut, saling menghina, menjelekkan dan menjatuhkan dan menghancurkan, itu melawan firman Tuhan. Orang sedemikian tidak pantas menjadi pemimpin. Ini yang terjadi, saudara, tapi inilah Amerika. Ya. Bayangkan 3 tahun lebih usaha impeach, bahwa ada kolusi dalam pemilihan yang lalu. Rusia campur tangan. Dan Amerika, rakyat, duit kita saudara, duit pajak saudara, lebih 30 juta US dollar untuk kasus ini. Dan hasilnya 0. Bayangkan kalau kamu itu disuruh mimpin dan melayani 3,5 tahun. Itu diubek-ubek terus, bisa nggak melayani dengan baik? Sangat kasihan. Dia akan digeser, disikut, dibuang, dihancurkan, tapi dia bertahan. Memang kakek ini kuat ya. Gak gampang ya. Ternyata yang muda-muda ini kalah sama yang tua-tua ini. Pak Indra ini usia berapa coba bayangkan. Nyanyi di sini. Saudara kalau gak nyanyi itu gimana melayani Tuhan. Ya, luar biasa. Sudah kakek ya Pak? Kenapa? Karena perlu kesatuan dan persatuan. Fokus mereka, Hillary dan kawan-kawan, menjatuhkan Trump. Kenapa? Yayasan Hillary menerima jutaan dolar sumbangan dari para donor dan investor. Jutaan ini fakta, saudara. Kalau mereka sudah kasih uang banyak, ayo, mana? Mana kalian? Ayo, hancurkan dia. Ini terjadi di Amerika, saudaraku yang kekasih. Ditambah sejak 2019, akhir 2019. Seluruh negara di dunia kena virus corona.
Terimbas, Amerika awal 2020 terimbas. Paling hebat, paling tinggi, paling banyak yang positif. Kenapa? Tesnya gratis. Dan rame-rame tes, satu orang boleh tes 5 kali. Dan memang tinggi. Indonesia tesnya 1 kali aja 2 juta lebih, betul gak? Ini gratis sih. Dan gak link, silakan mau di county ini, kota ini, gak link saudara datanya. Itu yang terjadi hari ini. Sampai hari ini Amerika belum pulih. Sehingga kita harus kebaktian dengan jaga jarak, pakai masker. Ya. Bahkan masker mulai jadi mode, bukan untuk kesehatan. Tapi untuk show off, punyaku ada backdown. Punyaku ada warna ini, punyaku ada batik, punyaku ada gambar A, gambar B. Keren. Ya kan? Facebook itu masker, saudara. Facebook, karena nggak bisa lihat wajahnya. Promosi masker. Saya rindu saudara masuk Facebook itu nyanyi. Ya. Dua partai saling menyalahkan karena kasus ini. Semua karena pemberitaan. Sebab 90% media umum, TV dan lain-lain. Itu adalah milik Demokrat. Ini yang terjadi, gak balance saudara. Pada zaman Obama ada flu, right? H1N1. Kita gak dengar tuh berapa ratus ribu yang mati. Hari pertama Trump diinaugurasi, saudara, 92% dia dinilai negatif oleh TV dan media. Sebab teman-teman Hillary yang punya media. Saudaraku, sampai hari ini, Amerika tidak disegani lagi di seluruh dunia. Amerika tidak dihormati lagi, hilang kehormatan, hilang kekuatan. Tidak ada kemampuan untuk bernegosiasi, walaupun Trump itu kelihatan businessman. Ya, sebab secara ekonomi, Amerika semakin terpuruk dan hutangnya menggunung dan menggunung. Secara persenjataan Amerika memang masih nomor 1, tapi dunia tidak takut kepada dia. Sebab nuklir dan senjata-senjata yang mengerikan biologis itu dimiliki oleh Korea Utara, dimiliki oleh Iran, dimiliki oleh sekutu-sekutunya, China, Rusia, dan negara-negara yang akan support. Ini yang terjadi, saudara. Jelas firman Tuhan beritahu kita, kalau tidak bertobat dari kejahatanmu, kalau tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, semua kekayaan, kebanggaan, kehormatan, dan kehebatan yang kamu punya bisa lenyap dalam 1 malam. Amin? Gak ada yang bisa kau banggakan. Hanya Tuhan dan firman-Nya. Itu yang bisa diandalkan. Berkat Tuhan bisa berubah jadi kutukan hanya dalam sekejap. Kejayaan bisa berubah jadi kebinasaan dan kehancuran hanya dalam sekejap. Perlu berdoa untuk Amerika. Suatu hari menjelang pemilu yang mulai memanas, kelihatan seorang ibu guru di sekolahnya juga lihat anak-anak juga tahu soal pemilu ini. Ya. Lalu dia ingin membuat simulasi, ya, pemilihan ketua kelas. Anak-anak itu umur 9-10. Ya. Lalu suruh mengajukan syarat-syarat nominasi, terpilihlah 2 anak. Ya, Jamie atau Olivia yang bakal jadi ketua kelas, president of the class. Ya, kelihatan Jamie lebih bersyarat. Kenapa? Papa mamanya support, ya. Orang baik, sering muncul kalau ada acara sekolah, ya, sering bantu. Olivia, mamanya gak pernah muncul. Gak tahu dia itu single parent atau bukan, dan gak pernah ada support. Ya. Lalu Jamie bicara dulu. Kampanye, nah istilahnya kampanye. Majulah si Jamie. Dia katakan, teman-temanku, kalau kalian memilih aku akan membuat kelas kita menjadi kelas yang terbaik.
Bahkan di seluruh sekolah ini, kelas kita yang terbaik. Semua kita akan maju dan sukses. Saya berjanji, saya akan kerja keras. Ya. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik. Wah, dan kita akan menjadi kelas yang paling top dan disegani. Waduh, semua tepuk tangan. Lalu dia duduk. Olivia maju ke depan. Pidatonya singkat saja. Dia katakan, teman-temanku, kalau kalian pilih aku akan kasih es krim. Wah, teman-temannya langsung tepuk tangan. Wah, es krim, wow. Langsung dia duduk, itu aja. Gak ada murid yang bertanya, es krimnya dari mana? Siapa yang akan bayar? Mamanya yang akan beli kah? Guru kah? Atau dipungut duit? Gak ada yang tanya. Karena semua anak umur 9-10 pengen apa? Es krim. Pemilihan saudara, Olivia terpilih. Dengan angka yang mungkin seperempat banding 3 perapat. Karena 3 perapat gak mikir. Yang seperempat mikir. Saudara, ini yang terjadi, hati-hati saudara. Ini humor menjelang pemilu. Tapi ingat, tidak ada satu pemimpin dan tidak ada satu partai yang bisa memberikan sesuatu kepadamu dan kepada rakyat sebelum dia mengambil dari rakyat. Ini prinsip. Gak ada yang gratis. Es krim perlu ada yang bayar. Tergantung nanti siapa yang kerja, siapa yang bayar. Dari kantong siapa. Selalu harus ada yang bayar, itu sebabnya bea dan pajak itu akan menjadi bayaran. Amerika, negara manapun tidak bisa menjalankan pemerintahan kalau tidak ada uang dari rakyat. Ini logika. Ya, belajar melihat fakta dan efek itu diskusi. Ya. Harus ada yang kerja keras untuk bayar es krim itu. Siapa lagi yang kerja keras kalau bukan kelas menengah? Kalau bukan kelas bawah yang diperas. Sebab kelas menengah dan kelas bawah seringkali dan sampai hari ini di banyak negara termasuk Amerika menjadi sapi perahan. Itu sebabnya kita baru berdoa. Jangan naif. Jangan tertarik kepada janji-janji yang materialistik. Perlu hikmat dari Tuhan. Tuhan beri hikmat. Supaya kita bisa menilai calon yang baik kalau saudara berhak memilih. Menilai calon yang baik, yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini ukuran pemimpin yang baik. Doakan Amerika, saudaraku, agar Tuhan berbelas kasihan. Doakan orang yang akan terpilih, saya tidak tahu siapa, sebab doa orang benar, besar kuasanya. Topang Amerika dengan doa menjelang pemilu ini. Agar Tuhan berbelas kasihan dan memberkati Amerika. Sehingga Amerika boleh tambah jaya, bukan tambah binasa. Itu kerinduan kita, amin. Doa. Ya. Bila tidak ada orang yang benar, yang berdoa dan menopang, ingat. Kalau semua ikut-ikutan liberal dan melawan Tuhan, Amerika akan binasa. Seperti Sodom dan Gomora. Masih ingat ketika Tuhan mau menghancurkan dan membinasakan Sodom Gomora? Abraham datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh, sorry Tuhan negosiasi. Ya, kalau ada 50 orang benar, di sini Tuhan Sodom dan Gomora, janganlah kau binasakan, kasihani. Tuhan bilang apa? Setuju? Begitu udah 50, Abraham bilang, Tuhan maafkan kelancanganku. Bagaimana kalau kurang 5? 45 Tuhan orang benar. Tuhan bilang, oke, gua gak binasain. Tuhan maaf ya, sekali lagi. Bagaimana kalau 40? Tuhan bilang, oke, saya berbelas kasihan. Tuhan, ini betul-betul minta maaf. Gimana kalau 30? Ya, saya tidak binasakan. Aduh Tuhan, memang gue keterlaluan, tapi maafkan aku Tuhan. Bagaimana 20? Tuhan bilang, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora.
Tuhan terakhir Tuhan, bagaimana kalau 10? Tuhan bilang, ya, aku tidak akan binasakan. Habis itu Tuhan tinggalkan dia. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ternyata di Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang benar. Mereka boleh hidup mewah, mereka boleh kaya raya, mereka boleh hidup senang, kawin mengawinkan secara bebas. Saudara tahu istilah sodomi dari Sodom? Seenaknya melawan firman Tuhan. Dan kita tahu sejarahnya, Sodom dan Gomora dibinasakan. Doakan Amerika, saudaraku, jangan seperti Sodom dan Gomora. Jadilah orang-orang benar yang terus menopang dengan doa. Minta belas kasihan Tuhan. Doakan gereja-gereja Injili yang sepertiga, sekitar 30%, supaya tetap takut akan Tuhan, memegang firman Tuhan. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Doakan yang liberal supaya mereka bertobat. Ya. Doakan agar yang benar tetap bisa jadi kesaksian. Doakan rakyat Amerika yang akan memilih pemimpinnya di November mendatang. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus bekerja. Tolong kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami doakan Amerika, seluruh rakyat yang siap-siap menjelang pemilu, mendengarkan banyak kampanye, dan akan memilih Tuhan menolong, tambahkan hikmat, bukan ikut-ikutan. Belajar dari sejarah. Tolong Amerika meninggalkan kejahatannya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasihani. Kami yang hidup di sini tidak terlarut, tapi kami siap sedia, apapun yang terjadi memegang kebenaran, keadilan, kebaikan, dan tetap menjadi saksi-saksi yang memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Engkau yang berdaulat, memberkati sebuah negara atau menghukum sebuah negara. Tuhan, kasihanilah Amerika. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari tetap berdiri, kita akan naikkan pujian lagu respon. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, badai menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Siapa yang kita ikuti? Saudaraku yang kekasih, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat lain yang kau butuhkan untuk hidup memuliakan Dia, menjadi saksinya mulai hari ini sampai bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Izinkan saya pakai beberapa waktu untuk pengumuman. Yang pertama, kami menyambut kalau ada teman-teman baru atau yang sudah nggak muncul hampir lebih setengah tahun dan baru muncul, welcome back. Ya. Dan minggu depan kita akan memasuki sebuah seri khotbah yaitu menaiki tangga kerohanian. Ya, seri pertama saya beri judul Iman Saja Tidak Cukup. Jadi saudara, saya harap
mengikutinya dengan baik. PRT hari Jumat tetap online, ibadah sore tetap online. Oke, saudara yang merasa diberkati boleh kirim ibadah kita kemana-mana saja. Ya, bukan untuk mengejar viewers karena kita tidak monetize, kita akan iklankan, ya, tapi supaya jadi berkat. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh selesaikan ibadah dengan baik dan boleh makan siang bersama. Tuhan sucikan makanan minuman jadi kesehatan bagi kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk mereka yang setiap hari harus keluar rumah, khususnya yang bekerja sebagai nurse, ya, sebagai dokter, sebagai tim kesehatan yang menjaga orang sakit, baik di klinik, di rumah sakit, di konvalesen, dan mereka yang kerja di transportasi, di bidang makanan dan hal-hal yang esensial. Setiap hari keluar rumah Tuhan lindungi satu demi satu. Sebagaimana Tuhan memulai pekerja yang baik di antara jemaat kami sejak dari awal tahun. Kami yakin Tuhan akan meneruskan dan menggenapinya. Tuhan jaga tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena virus. Dan sungguh-sungguh merasakan kesehatan kekuatan dari Tuhan. Tuhan lindungi siang dan malam, tambahkan iman yang teguh, tambahkan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati pekerjaan mereka satu demi satu ya Tuhan. Dan yang masih harus online, Tuhan juga sama memberkati dan menyertai mereka. Berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.